Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Genas Dava dengan NIM 16105110052. Pada malam ini ingin membawakan presentasi presentasi proposal saya yang berjudul Analisa Metode Round Trip Time untuk Pengembangan Sistem Deteksi Serangan Rogue Access Point. Kita mulai. Latar belakang dari proposal saya ini adalah di dunia kita yang sekarang ini, pada era digital saat ini kan internet itu sangat menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting ya untuk seluruh umat manusia. Nah, biasanya pengakses internet ini banyak dilakukan oleh koneksi wireless, yaitu Wi-Fi, seperti Wi-Fi. Nah, koneksi wireless ini biasanya orang banyak mengambil dari koneksi wireless public. Nah, masalahnya adalah wireless public itu tidak seluruhnya aman, dan banyak wireless point dan wireless akses wireless di publik yang sebenarnya sangat diragukan keasliannya. Nah, hal ini menjadi sebuah ancaman keamanan untuk para pengguna internet, terutama para pengguna internet yang berada di tempat umum. Nah, bagaimana ancaman keamanan ini dapat terjadi? Jadi layanan jaringan wireless pada akses point ini yang digunakan untuk mengakses internet itu dapat memberikan sebuah ancaman karena ketidakpastian mengenai apakah poin akses ini merupakan akses point yang memang disediakan oleh penyedia ruang publik atau akses point yang dibuat oleh seorang yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan untuk mengambil data pribadi untuk pengguna yang terkoneksi padanya. Nah, hal ini diperparah banyaknya juga koneksi akses point yang tidak diketahui ilegal atau tidaknya gitu. Nah, akses point yang ilegal ini biasa disebut dengan rogue access point. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah saya sebagai penulis ingin menguji sebuah metode untuk mendeteksi rogue access point bernama round trip time. Nah, saya ingin menguji apakah metode ini dapat secara tepat dan efisien dalam mendeteksi atau sebaliknya. Hal ini kenapa saya melakukan penelitian ini? Nah, saya melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih saya kepada dunia security informasi. Lalu seperti yang dilihat di sini ada beberapa artikel berita mengenai serangan akses point. Ada attack radar dan wire. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian saya ini nomor 1 adalah bagaimana metode round trip time ini dapat membantu mendeteksi rogue access point. Nah, nomor 2 adalah bagaimana keefektivitas metode round trip time ini dalam mendeteksi rogue access point. Lalu ini ada beberapa penelitian terkait yang saya pakai untuk menulis proposal ini. Ada nomor 1, ini seperti yang dapat dilihat di layar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu ada nomor 4 dan nomor 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana algoritma round trip time ini digunakan dalam metode pendeteksi RAP ini. Jadi pertama adalah seperti yang kita biasa lakukan kalau misalkan kita mau koneksi ke dalam jaringan wireless adalah kita harus terhubung kepada AP dahulu kan. Nah, ketika kita sudah terhubung kepada AP, lalu
algoritma ini akan menghitung waktu RTT. RTT ini round trip time ini adalah waktu dari seberapa cepat paket data yang terkirim dari pengirim dapat tertuju kepada tujuan gitu. Dan lalu dihitung lagi arus baliknya waktunya. Nah, pada saat koneksi terhubung dengan AP, seperti yang kita lihat akan dihitung ada dua variabel yang akan dihitung, yaitu RTT terhadap DHCP server dan RTT terhadap DNS server. Nah, dari kedua variabel ini nanti akan dicari delta T-nya, yaitu RTT dari DNS server dikurang dengan RTT dari DHCP server. Lalu kita cari simpangan maksimumnya dari kedua ini, seperti yang dilihat di sini, delta omega sama dengan 0,41 dikali 0,5 dikali theta dari DHCP dan theta dari DNS ditambah 1. Dari sini akan dicari simpangan bakunya agar hasil didapat bisa seakurat mungkin. Lalu jika delta T-nya itu lebih dari 0, berarti AP termasuk RAP, dan jika delta T-nya kurang dari 0, AP akan termasuk RAP. AP bukan berarti AP berarti adalah bukan RAP begitu. Lalu nanti hasilnya akan ditampilkan lalu selesai. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur penelitian saya. Jadi karena ini adalah sebuah uji coba metode, saya tidak membuat sebuah aplikasi tertentu, tapi saya akan membuat sebuah algoritma seperti script atau sejenisnya untuk menghitung RTT ini. Jadi penelitian yang saya akan lakukan pertama adalah ya studi literatur, saya mencari tahu banyak-banyak mengenai metode ini, lalu saya akan mengidentifikasi masalah yang ada, bagaimana metode ini dapat, bagaimana masalah dalam topik saya ini, dan bagaimana metodenya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu saya akan melakukan analisis algoritma. Analisis algoritma ini adalah bagaimana saya akan mengkonfigurasi algoritma yang akan saya buat agar algoritma untuk mendeteksi RAP ini bisa dapat berjalan dengan optimal. Lalu setelah itu saya akan membuat sebuah algoritma, saya akan merancang algoritmanya, yaitu membuat sebuah script untuk menghitung RTT ini. Lalu setelah itu saya akan melakukan validasi terhadap algoritmanya ini. Yang dimaksud dalam validasi ini adalah biasanya adalah debugging dari algoritma ini, dan juga memastikan bahwa algoritma ini dapat berjalan lancar dan mengeluarkan hasil yang terus konsisten. Lalu setelah melakukan validasi algoritma, saya akan masuki tahapan di mana saya akan menguji coba metode ini terhadap kasus di dunia nyatanya, yaitu menguji terhadap RAP dan AP. Nah, pengujian ini saya akan saya akan membuat sebuah lingkungan di mana beberapa device akan terkoneksi terhadap AP dan RAP. Lalu saya akan menghitung bagaimanakah kalau misalkan ada banyak device yang terhubung dalam AP atau RAP, apakah akan mempengaruhi waktu dari RAP-nya ini, waktu dari RTT-nya ini atau tidak. Lalu bagaimana jika misalkan yang terkoneksi hanya satu, lalu atau yang terkoneksi dalam bandwidth yang berbeda, seperti dalam wireless kan ada dua gelombang sinyal ya, 2,4 dan 5. Nah, bagaimana jika misalkan yang terhubung ini 2,4 atau yang terhubung ini 5, bagaimana hasilnya?
Lalu setelah itu saya akan melakukan evaluasi, yaitu melihat bagaimana hasil-hasil ini. Lalu hasil-hasil ini saya buat saya buat sebuah mungkin grafiknya dan representasi data-data yang ada. Lalu ini jadwal penelitian saya. Jadi bulan pertama adalah studi literatur dan identifikasi masalah yang sudah saya lakukan di beberapa waktu yang lalu. Lalu masuk ke dalam analisis sistem di bulan kedua yang sudah sedang dilaksanakan sampai merancang algoritma, menguji coba metode, evaluasi dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.